Pernah nggak sih kamu mikir, dulu jajan pakai uang 100 perak aja bisa dapat macem-macem, kok sekarang 100.000 rasanya cepet banget habisnya? Kenapa ya uang kertas kita nilainya kok kayak makin lama makin kecil? Apa jangan-jangan uangnya makin ringan? Tentu bukan gitu ya. Fenomena ini ada penjelasannya. Dan ini penting banget buat kita pahami biar nggak kaget sama kondisi keuangan kita di masa depan. Yuk kita bedah bareng-bareng. Pertama, dan ini yang paling sering kita dengar adalah inflasi. Anggap aja inflasi ini musuh bebuyutannya uang kertas. Inflasi itu artinya kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus. Jadi kalau dulu 10.000 bisa buat beli semangkuk bakso enak, sekarang mungkin cuma dapat setengah mangkok. Uangnya sama, tapi daya belinya yang turun. Inflasi ini kayak tikus yang diam-diam ngegerogotin nilai uang kita setiap hari, setiap tahun. Kedua, ini yang krusial, uang kertas itu bisa dicetak tapi nilainya nggak bisa. Pemerintah atau bank sentral bisa aja mutusin buat nyetak lebih banyak uang, misalnya buat bayar utang atau menstimulasi ekonomi. Tapi, coba bayangin, kalau jumlah uang yang beredar jadi 2 kali lipat tapi jumlah barang dan jasa yang tersedia tetap sama, apa yang terjadi? Ya harga-harga bakal naik 2 kali lipat juga. Jadi semakin banyak uang dicetak, semakin kecil nilai per lembarnya. Supply and demand berlaku di sini. Ketiga, dan ini yang membedakan uang kertas dengan aset lain. Uang kertas itu nggak punya penopang nilai yang nyata. Maksudnya gimana? Nilai uang kertas kita seperti rupiah, itu berdasarkan kepercayaan. Kita percaya uang itu berharga karena pemerintah bilang begitu. Dan semua orang sepakat memakainya sebagai alat tukar. Ini disebut uang fiat, beda sama emas misalnya. Emas punya nilai intrinsik karena jumlahnya terbatas di bumi dan punya kegunaan di industri. Kalaupun pemerintah besok bilang emas nggak laku, orang-orang tetap akan menganggapnya berharga. Uang kertas, kalau kepercayaan itu hilang, ya nilainya bisa jadi cuma seharga kertasnya aja. Dan yang terakhir, yang keempat, sesederhana ini. Waktu selalu menang. Seiring berjalannya waktu, kombinasi dari inflasi yang terus berjalan, kemungkinan pencetakan uang baru, dan perubahan ekonomi global, secara alami akan mengikis nilai uang yang kita pegang. Coba deh cek, hampir nggak ada mata uang fiat di dunia yang nilainya menguat dalam jangka waktu 50 atau 100 tahun. Semuanya pasti tergerus. Jadi kesimpulannya, nilai uang kertas kita makin kecil bukan karena ukuran fisiknya menyusut, tapi karena daya belinya digerogoti oleh inflasi, jumlahnya yang bisa ditambah sesuka hati, dan sifatnya yang hanya berdasarkan kepercayaan. Nah, karena kita udah tahu kalau nilai uang fiat itu bisa turun, penting banget buat kita cari cara biar aset kita nggak ikut tergerus. Salah satunya adalah dengan diversifikasi ke aset nyata ataupun digital. Makanya jangan lupa